Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Aduh, sorry Lause, aku telat. Duh, Lause Meta kenapa? Pelan-pelan Lause, tarik napas dulu. Ceritain pelan-pelan, Lause Meta ada apa? Iya, jadi tadi gini, pas aku jalan ke sini, aku berhenti di lampu merah. Terus ada anak kecil ketok-ketok nawarin tisu. Terus aku jadi bingung, mau beli enggak, beli enggak. Tapi lampunya udah keburu hijau, jadi aku jalan terus deh. Tapi pas di jalan aku jadi kepikiran terus. Jadi aku balik ke lampu merah itu, tapi anak kecilnya udah nggak ada. Sedih deh. Oh, duh, iya. Gak apa-apa Lause. Udah yuk. Aku baru inget anak-anak di rumah udah nungguin kita Lause. Tapi Lause mau minum dulu nggak? Boleh. Oh ya? Minum. Nah, kebetulan aku udah bawa nih yang seger-seger buat Lause. Diminum dulu Lause. Wah, kalau gini aku jadi udah ready nih buat ngajak anak-anak di rumah untuk memuji Tuhan. Wah, udah ready, Lause Meta udah ready, Lause Nana juga udah ready. Anak-anak di rumah udah siap belum? Jangan lupa ya yel-yelnya. Fantastic Kids, are you ready? Ready? Yay! Sekali lagi, are you ready? Ready? Yay! Anak-anak di rumah, Lause mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Jadikanku Murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai
sampai ku berjumpa dengannya. Jadikan ku murid Kristus. Oke, yuk anak-anak di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk memulai ibadah Fantastic Kids Online hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau yang bimbing anak-anak dan mama papa di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau kita ingat lagi, waktu Tuhan Yesus melayani di dunia, Dia itu melayani orang-orang dengan murah hati. Aku jadi ingat nih, ada satu ayat di Alkitab dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya loh Senana, keren ya. Allah kita itu Allah yang murah hati. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang murah hati. Aku jadi gak sabar nih Lause, mau belajar buah roh lagi hari ini. Iya, wah anak-anak di rumah, setiap minggu kita belajar dari Alkitab. Jadi kalau firman Tuhan ada di hati kita dan ada di setiap langkah kita, hidup kita jadi semakin berbuah. Bener Lause, berbuah, hidup kita makin berbuah. Nah anak-anak, Lause mau ajak kita semua sama-sama siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini, firman Tuhan ada di hidupku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hari ini hari yang cerah, hatiku selalu bahagia. Mimi, Mi, Iya. Mi, Iya. aloha. Sebentar. Hai Lala. Kelihatannya kamu sedang senang. Iya dong, aku memang selalu senang dan ceria. Lala gitu loh. Ayo kita mulai kerjain tugas kita. Kamu
Udah bawa kan perlengkapannya? Udah dong. Buku gambar, cek. Lem, kertas, cek. Pensil, cek. Penggaris, cek. Beres kan? Pensil warna mana? Kita kan butuh pensil warna. Oh iya ya, aku lupa. Pinjam punya kamu aja ya. Nggak mau ah. Aku kan mau pakai juga. Nanti jadi lama dong kerjain tugasnya kalau pinjemin kamu. Ih, Mimi pelit. Kita gantian aja pakainya. Masa aku harus pulang lagi? Halo teman-teman, apa kabar? Yuk, udah siap belum ikut Fantastic Stories? Hah? Emang hari ini hari Minggu ya? Ya ampun, aku lupa. Iya, aku juga lupa kalau hari ini hari Minggu. Habis sekolahnya pakai online sampai lupa hari. Kalian lagi ngapain emangnya? Kami mau kerjain tugas menggambar. Oh, kerjainnya nanti aja gimana? Setelah kita mendengar Fantastic Stories. Ceritanya seru loh. Yuk, ikutan. Iya, ayo Mimi, Lala, ikut yuk. Nanti kalian ketinggalan ceritanya loh. Aku sih oke aja. Ayo Mimi, kita ikut Fantastic Stories dulu aja. Nanti kita lanjutkan kerja tugasnya. Baiklah teman-teman. Asik. Ayo teman-teman di rumah, kita sama-sama mendengarkan Fantastic Stories hari ini. Yeay! Yeay! Oh iya, ini baju-bajunya bisa dibawa nih. Celana-celana pasti mereka perlu. Oke. Oh iya, semua mainan buat anak-anak. Nanti biar bisa belajar, dengar-dengar suara ini. Bisa juga nih. Bisa juga. Oke deh. Sip. Halo anak-anak, apa kabar? Tante Vivi lagi siapin barang-barang nih. Ini barang-barang yang anaknya Tante Vivi udah nggak pakai. Jadi ini waktu dia kecil barangnya banyak, bisa dikasih sama orang sekarang yang membutuhkan. Jadi karena kondisi sekarang ini ya sulit, orang-orang yang ada di panti asuhan khususnya yang bayi-bayi perlu untuk mengganti mereka bajunya gitu. Nah, jadi Tante Vivi mau kasih ke mereka barang-barang yang udah nggak dipakai. Kan sayang ya kalau misalnya barang-barangnya ada di rumah tapi udah nggak pernah dipakai. Mending bisa dikasih ke orang lain dan bisa berguna. Ngomongin soal begitu, Tante Vivi jadi ingat ya, kalau kita sebagai anak Tuhan mesti belajar bermurah hati. Wah, ini pas banget sama tema cerita kita hari ini. Cerita Fantastic Stories kita hari ini. Anak-anak mau dengar tentang Allah yang murah hati dan bagaimana kita, anak-anak Tuhan, juga dipanggil untuk hidup membuahi buah Roh Kudus, yaitu tentang kemurahan. Kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang murah hati. Karena Engkau, Allah yang murah hati, memberikan putramu yang tunggal Yesus Kristus, supaya kami menerima kasih sayang dari Tuhan, supaya kami menerima kebaikan dari Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa belajar dari Allah yang murah hati dan menjadi anak-anak Tuhan yang juga murah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang buah roh kesabaran. Hari ini kita juga akan belajar tentang kualitas daripada murid Kristus. Minggu lalu murid Kristus mesti sabar, anak-anak Tuhan mesti belajar sabar. Hari ini anak-anak juga mau diajarkan
tentang kualitas sebagai murid Kristus. Apa? Murid Kristus yang bagaimana? Murid Kristus yang menyatakan kasih dengan kemurahan hati. Nah, anak-anak, coba ya kita belajar dari firman Tuhan. Anak-anak masih ingat nggak ya cerita tentang Ibu Naomi dan Ibu Rut? Jadi Ibu Naomi itu bersama-sama dengan keluarganya pindah ke sebuah tempat bernama Moab. Di tempat ini mereka bisa bekerja, mendapatkan makanan, mereka bisa hidup dengan baik begitu ya. Nah, satu kali anak-anak dari Ibu Naomi ini mereka sudah mempunyai istri. Mereka menikah dan hidup bersama dengan istrinya. Nah, tapi anak-anak, suami Ibu Naomi tiba-tiba meninggal. Anaknya juga meninggal. Ibu Naomi punya 2 mantu yang sebenarnya mereka bisa kembali ke tempat keluarga masing-masing ketika suaminya meninggal. Ibu Naomi ini sudah tua, jadi dia berpikir kalau misalnya 2 mantunya ini ikut bersama-sama dengan dia, mereka tidak bisa lagi mendapatkan keturunan. Kalaupun dia menikah, akan menunggu berapa lama supaya Ibu Naomi punya anak laki-laki lagi. Nah, keturunan itu sangat penting bagi orang-orang saat itu, supaya mereka bisa meneruskan nama dan harta milik mereka itu juga tetap menjadi bagian mereka. Akhirnya Ibu Naomi dengan berat hati, dengan sedih, dia mau melepaskan kedua mantunya. Tapi salah satu mantu dari Ibu Naomi ini justru mengatakan kepada Ibu Naomi bahwa dia tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Dia mau ikut bersama-sama dengan Ibu Naomi. Yuk, kita buka kitab kita sama-sama di dalam kitab Rut di Perjanjian Lama. Pasal yang pertama, Lausa akan membacakan untuk anak-anak di ayat yang ke-16. Kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Anak-anak, Ibu Rut bisa saja pergi meninggalkan Ibu Naomi. Dia bisa membangun masa depannya dengan lebih baik. Mungkin dia akan bertemu dengan laki-laki yang lain dan kemudian menikah. Tapi Ibu Rut justru mau ikut bersama-sama dengan Ibu Naomi kembali ke daerah asal dari Ibu Naomi ini. Dia dengan sangat teguh hati mengikuti Ibu Naomi. Nah, anak-anak, di sepanjang kitab Rut kita akan melihat ada 2 orang yang belajar bermurah hati. Tapi sebenarnya dari 2 orang yang belajar bermurah hati ini ada kisah Allah di dalamnya yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, adalah Allah yang murah hati kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Pertama adalah tentang Ibu Rut. Ibu Rut tadi Lausa sempat cerita ya, dia bisa meninggalkan Ibu Naomi, tapi dia pilih ikut bersama-sama dengan Ibu Naomi. Dia menemani Ibu Naomi yang sedih, yang berduka karena ditinggalkan oleh suami dan 2 anaknya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Rut? Dia tidak hanya menemani Ibu Naomi, dia menjaga. Lalu Ibu Rut ini juga mengusahakan supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Rut? Ibu Rut pergi untuk memungut jelai, untuk mendapatkan makanan supaya Ibu Naomi dan Ibu Rut bisa melanjutkan hidup, bisa makan. Nah, yang kedua adalah ketika Ibu Rut ini memungut jelai, ternyata ladang itu adalah ladang milik Bapak Boas yang masih punya saudara bersama-sama dengan Ibu Naomi. Mereka masih punya ikatan persaudaraan. Nah, anak-anak, satu kali ketika Ibu Rut sudah pulang dari memungut jelai itu, dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Bapak Boas. Nah, Ibu Naomi tahu bahwa Bapak Boas itu masih kerabatnya. Kalau misalnya Bapak Boas mau menikahi Ibu Rut, maka Ibu Naomi akan mendapatkan keturunan. Nama dan harta Ibu Naomi bisa kembali
Wah, kalau begitu ya sudah, coba Ibu Ruth, kamu dekati Bapak Boas. Kamu katakan kepada Bapak Boas supaya dia bisa menikahi kamu. Nah, anak-anak, dengan murah hati Ibu Ruth ini pergi kepada Bapak Boas. Dia mengatakan bahwa saya adalah menantu dari Ibu Naomi. Bapak tolong nikahi saya, supaya apa yang menjadi milik Ibu Naomi ini bisa menjadi miliknya kembali, hartanya, keturunannya. Nah, anak-anak, Bapak Boas ternyata justru memberkati Ibu Ruth. Dan dia mencoba berpikir, apakah memungkinkan kalau misalnya Bapak Boas ini menjadi penebus bagi Ibu Ruth, supaya apa yang menjadi milik Ibu Naomi ini bisa kembali kepadanya. Apa tadi? Keturunan dan juga harta dari Ibu Naomi. Nah, anak-anak, lalu ternyata setelah melihat beberapa hal, Bapak Boas ini bisa menjadi penebus. Dia menikahi Ibu Ruth supaya Ibu Naomi bisa mendapatkan keturunan lagi. Nah, anak-anak, Ibu Ruth melakukan hal yang murah hati. Bapak Boas juga menangkap apa yang Allah maksud. Dia mau bermurah hati dengan menebus Ibu Ruth supaya Ibu Naomi bisa mendapatkan keturunan lagi. Anak-anak, kita melihat ya dari dua orang yang belajar bermurah hati ini. Mereka melihat Ibu Naomi yang sedih, berduka, dan harus mendapatkan hak miliknya lagi. Kemudian mendapatkan dua orang yang mengasihi dia. Nah, dari situ di akhir dari kitab Rut kita bisa melihat betapa bersukacitanya Ibu Naomi, betapa senangnya dia karena dia menggendong seorang anak laki-laki, anak dari Ibu Rut dan juga Bapak Boas, yang menjadi keturunan dari keluarga Ibu Naomi, yang kemudian harta mereka bisa kembali. Nah, anak-anak jangan berpikir kalau mereka jadi mata duitan karena mencari harta. Bukan. Yang menjadi harta yang paling utama itu adalah anak dari Bapak Boas dan Ibu Rut ini kemudian menjadi garis keturunan untuk keselamatan manusia. Anaknya ini bernama Obed. Bapak Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Kemudian dari Raja Daud lahirlah juru selamat yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, coba ya kita ingat-ingat lagi. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia melakukan pelayanan begitu banyak. Dia terus mengajar orang-orang supaya percaya kepada Allah yang mengasihi dan menyuruh setiap orang-orang yang percaya kepadanya juga untuk saling mengasihi. Nah, di tengah setiap pelayanan itu ada saja ya orang-orang yang meminta kemurahan hati daripada Tuhan. Misalnya, ada orang yang lumpuh datang kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Waktu itu Tuhan sedang mengajar, tapi Tuhan tolong nggak orang-orang seperti ini, yang lumpuh ini? Tuhan tolong. Ada juga ketika Tuhan sedang mau pergi ke suatu tempat, ada banyak orang yang mengikuti dia dan dia harus mengajar banyak orang. Ada seorang yang sakit pendarahan sudah belasan tahun. Lalu Tuhan juga melihat orang ini. Orang itu beriman kepada Tuhan. Kalau aku sentuh Tuhan, aku pasti sembuh. Lalu banyak cerita yang lain. Ada orang yang buta, ada yang anaknya sakit lalu meninggal, Tuhan tolong. Banyak lagi kisah yang menunjukkan kemurahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi anak-anak, kemurahan hati yang paling besar yang ditunjukkan Allah adalah ketika dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Bapak Paulus mencatat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang rela menjadi manusia. Kepentingannya apa ya Tuhan datang ke dunia ini? Padahal manusia kan sudah berdosa. Nah, Allah dengan sangat murah hati rela menjadi manusia. Dengan murah hati mementingkan kebutuhan manusia yang berdosa ini untuk diselamatkan. Siapa yang perlu keselamatan? Kita, manusia yang berdosa.
Tetapi siapa yang mengerjakan keselamatan itu? Yang mengerjakannya adalah Tuhan, Anak Allah. Anak-anak tentu ingat ayat ini ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal. Betul. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan yang murah hati, yang memberikan dirinya untuk kita, yang menyatakan kasih-Nya yang sangat luar biasa di atas kayu salib, sekalipun orang menganggap salib itu adalah sesuatu yang hina, tapi Tuhan datang ke dunia. Dia menyelamatkan kita. Karena Allah yang murah hati itu, kita orang-orang yang berdosa diselamatkan. Tadi Bapak Boas, Ibu Ruth belajar bermurah hati, mengasihi Ibu Naomi. Bapak Boas mau jadi penebus, tapi itu penebusnya manusia. Kristus ini, penebusnya manusia itu maksudnya cuma Ibu Naomi doang ya tadi ya. Tapi Kristus ini, dia datang untuk seluruh orang yang percaya. Dia menjadi penebus kita. Nah, anak-anak, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana ya caranya kita belajar bermurah hati? Bermurah hati itu harus kita latih terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi karakter kita sebagai murid Kristus. Kita mau belajar untuk bermurah hati. Misalnya, anak-anak di pinggir jalan, melihat misalnya ada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita sekarang ya dengan adanya pandemi terus PSBB lagi nggak bisa menyentuh mereka, nggak bisa kasih mereka. Minimal anak-anak ingat di dalam doa, Tuhan tolong mereka. Berdoa dengan singkat di dalam hati, Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa kenal Tuhan. Atau misalnya ketika di rumah ada mbak-mbak yang menolong anak-anak, ada bapak satpam atau bapak sopir yang menolong kita, anak-anak bisa memulai dari mereka. Waktu anak-anak dibantu, dibawakan makanan, dibawakan baju, misalnya sama mbak, bilang terima kasih. Atau juga ke papa mama, anak-anak juga bisa memulai mengatakan kepada mereka, terima kasih papa mama yang sudah temani aku belajar online, yang sudah temani aku belajar di sekolah minggu, mengerjakan proyek bersama-sama. Terima kasih juga misalnya bapak sopir, yang antar papa mama kerja. Kita bilang terima kasih sama mereka. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Misalnya kayak tadi Loso Vivi lagi ngumpulin ini barang-barang ya. Sekarang kita bisa sumbangkan ke orang lain dengan murah hati. Kita belajar untuk memberikan barang-barang yang mungkin sekarang kita tidak perlukan lagi, tapi masih bisa berguna dipakai oleh orang lain. Anak-anak bisa mulai pikir, ada apa ya di rumah yang misalnya sekarang anak-anak nggak pakai? Baju, mainan, buku-buku. Anak-anak boleh cari informasi di mana anak-anak bisa memberikan barang itu supaya ada orang-orang yang perlu bisa pakai. Nah, ini adalah cara kita bermurah hati, cara kita menyatakan Kristus dengan kemurahan hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita juga dipanggil menjadi orang-orang yang bermurah hati. Nah, anak-anak bisa pikirkan lagi caranya untuk bisa menyatakan perbuatan yang murah hati ini, ya. Nanti setelah ini anak-anak bisa mengerjakan proyek. Di dalam proyek itu anak-anak boleh menuliskan kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan sebagai murid Kristus untuk bermurah hati. Nah, murah hati itu apa sih, Lause? Murah hati itu adalah seperti tadi yang dilakukan oleh Kristus, mementingkan kebutuhan orang lain, memberikan mereka satu bentuk kasih supaya mereka mengenal Tuhan. Kita juga bisa menunjukkan dengan memberi mereka semangat, dorongan supaya mereka bisa hidup di dalam dunia ini dengan semangat, ya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan di dalam hidup mereka melalui perbuatan-perbuatan kita yang sederhana. Termasuk sebenarnya ya, anak-anak bisa mulai dengan tersenyum, ya, jadi anak-anak yang ramah. Jadi kita bisa menunjukkan kemurahan hati kita dengan begitu sederhana, supaya orang-orang semakin mengenal Allah kita yang penyayang,
yang murah hati. Tuhan Yesus menolong kita ya anak-anak. Terus semangat menjadi murid Kristus. Terus semangat semakin serupa dengan Kristus. Terus semangat supaya hidup kita terus berbuah di dalam membuahi buah Roh Kudus, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami belajar tentang Allah yang murah hati. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan ketika kami harus belajar berkorban, sekalipun kami tidak bisa berkorban seperti Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi apa yang bisa kami beri. Kami belajar menunjukkan dengan rasa terima kasih kami, dengan senyuman kami, dengan ucapan kami yang baik, bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan boleh menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya anak-anak untuk menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Dia. Langsung mau lanjutin dulu nih packingnya, beres-beresnya, nanti supaya adik-adik bayi bisa baca buku, bisa juga pakai mainan ini. Ini ada kaos kaki semuanya bisa dipakai. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Dah. Hari ini aku punya surprise buat kalian. Tada! Nah, ini aku bawakan khusus buat kalian semua. Aku mau. Aku juga mau. Tenang, teman-teman. Semuanya pasti dapat. Wah, Koroni sangat murah hati ya. Seperti cerita Lause tadi. Hehehe. Iya, karena murah hati itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Jadi, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh pelit-pelit. Tuh kan, dengar Mimi, gak boleh pelit sama aku. Mesti murah hati. Jadi boleh kan pinjemin aku pensil warnanya? Iya deh, boleh. Tapi lain kali kamu jangan lupa lagi ya. Siap. Nah, aku sudah mengerjakan proyek hari ini. Belajar bermurah hati dengan membagikan permen kesukaanku kepada teman-teman. Yuk teman-teman di rumah juga, jangan lupa ya mengerjakan proyek untuk belajar menjadi murid Kristus yang murah hati. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wah, jadi begitu ya ceritanya Lausenana. Allah kita itu Allah yang murah hati. Ibu Naomi merasakan kemurahan hati Allah melalui Ibu Ruth dan Bapak Boas. Tuhan Yesus juga menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang-orang yang dilayaninya dan juga yang membutuhkan pertolongannya. Bener Lause, aku juga belajar kalau kita mau belajar bermurah hati, berarti kita itu harus peka sama kebutuhan orang lain. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, kita harus siap sedia untuk memberi. Nah Lause, aku jadi ingat satu lagu lagi nih. Lagu ini kata-katanya murah hati suka memberi. Yuk kita ajak anak-anak yuk Lause Meta untuk nyanyi lagu ini. Iya, yuk anak-anak di rumah kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Murah Hati. Murah hati suka memberi, murah hati suka memberi. Tuhan Yesus senang kalau kau murah hati, murah hati, murah hati, suka memberi. Murah hati suka memberi, murah hati suka memberi. Tuhan Yesus senang kalau kau murah hati, murah
lagu tadi kata-katanya sederhana, kata-katanya simple, tapi lagu itu benar-benar mau ajarin kita untuk belajar bermurah hati. Sedikit demi sedikit, setiap hari kita sama-sama mau belajar untuk berubah makin serupa dengan Kristus. Nah, sebenarnya mirip Lause Meta ya, yang tadi juga belajar untuk memberi ke anak yang mau jual tisu di jalanan tadi. Iya Lause Nana. Coba tadi aku lebih peka ya, nggak mikir-mikir dulu. Pasti aku bisa beli tisu anak itu, terus juga bisa sekalian memberi ke dia. Tapi Kak, pasti dia kasihan ya, lagi banyak virus gini tapi tetap harus jualan. Bahaya kan? Iya sih, tapi nggak apa-apa Lause. Yang penting nanti lain kali kalau ada kesempatan lagi, Lause belajar untuk bermurah hati. Ingat Lause, murah hati suka memberi. Iya, kita sama-sama belajar untuk menjadi murid Kristus yang murah hati. Sama anak-anak yang di rumah juga yuk, kita sama-sama mau belajar jadi lebih murah hati. Ngomong-ngomong, makasihnya Lause Nana. Tadi pas aku datang kamu kasih aku minum. Berarti Lause Nana udah bermurah hati ke aku. Sama-sama Lause. Lause, yuk kita akhiri ibadah hari ini yuk. Iya, yuk anak-anak di rumah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang murah hati dan Allah sumber berkat. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Doxa. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, yuk sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah Fantastic Kids Online pada hari ini.
Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi murid Tuhan yang serupa dengan Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan yang bermurah hati, suka memberi. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa hidup seperti anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah Fantastic Kids online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!